juga yang sama melakukan diskusi kelompok ya dalam belajar dulu dengan menggunakan model pembelajaran PBL tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman. Murid mampu menyimpulkan ya ancaman apa saja dan upaya pelestariannya seperti apa. Ya, jadi dua hal yang nanti akan kita ambil dari pelajaran. Oke, kita lanjut ke ya. Sebelum kita masuk ke ini pembelajaran kita ya kita ice breakingnya terbalik ya, ice breakingnya terbalik ya. Jadi kalau pendek panjang, jadi kalau panjang pendek. Sekarang kita pakai gerakan. Kalau pendek ya, kalau panjang pendek. Coba ya. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Nah, lanjut ya. Sekarang kita pakai hewan. Ya, kalau cacing kalau ular ya, kalau tadi panjang pendek kita ganti ular sama cacing. Ular cacing ular cacing ular cacing. Oke, tepuk tangan. Kita langsung ke video ya. Silahkan kalian nonton videonya, terus kalian analisis apa sih yang ada di video ini yang berkaitan dengan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman. Suaranya terdengar? Jika pemandangan ini Ibu, istirahat mau menjadi dan kehidupan ini sering tergantung dengan ini. silakan ya perhatikan videonya. Nanti kalian pahami yang berkaitan dengan ancaman dan upaya. Hutan Indonesia, salah satu rumah terakhir bagi kekayaan hayati dunia. Tempat tinggal bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies haywan di seluruh dunia. Di hutan Indonesia terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% jenis tumbuhan dunia ada di Indonesia. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, memproduksi oksigen sekitar 25 hingga 30% dari perputaran oksigen dunia. Ratusan miliar ton karbon tersimpan di dalamnya.
hutan hijau tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Hutan tropis hanya satu dari 4 jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur di Indonesia. Ada hutan rawa, hutan bakau, dan hutan sabana. Percaya atau tidak, walaupun berbeda dan terpisah oleh laut, hutan-hutan ini saling berkaitan dalam sistem yang menopang kehidupan kita. Hutan-hutan ini menjaga stabilitas iklim, beragam manfaat ekologi, keanekaragaman hayati yang luar biasa, hingga kepentingan ekonomi. Stabilitas iklim. Salah satu kontribusi terbesar hutan adalah efek fotosintesis. Tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen untuk kita, sehingga membersihkan udara dan mengendalikan peningkatan suhu. Manfaat ekologi. Hutan membantu mencegah erosi tanah agar tidak terkikis dan terbawa ke laut. Ia juga mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air di bawah tanah. Hutan juga meningkatkan kelembaban atmosfer yang mempengaruhi curah hujan dan suhu. Hanya sebagian kecil spesies yang ditemukan di hutan telah dipelajari. Nyatanya, kita masih belum tahu banyak misteri yang tersimpan dalam kerajaan tropis ini. Kepentingan ekonomi. Banyak komunitas bertahan hidup di hutan. Sebagian besar obat-obatan adalah produk tumbuhan yang berasal dari hutan. Banyak industri mendapatkan bahan bakunya dari hutan, seperti kayu dan kertas. Hasil hutan bermanfaat lainnya termasuk getah, rempah-rempah, dan pewarna. Hutan juga berperan dalam kesehatan mental manusia untuk tujuan wisata maupun terapi. Sejak spesies kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5,8 triliun pohon di dunia. Jika kita memikirkan semua pohon, kita akan hidup di planet yang mungkin tidak benar-benar dapat menopang kita lagi. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering, menjadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan berlangsung. Erosi besar-besaran akan berdampak pada lautan. Sedimentasi yang terbawa akan mencukupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak memiliki pepohonan akan kehilangan penghalangnya dengan laut. Banyak yang akan tersabut. Penderitaan umat manusia
akan dimulai jauh sebelum hutan berakhir musnah. Panas yang meningkat, gangguan pada siklus air akan segera muncul. Hilangnya keteduhan akan menyebabkan kematian jutaan orang dan ternak di seluruh dunia. Kemiskinan dan kematian juga akan menimpa banyak manusia yang bergantung langsung pada hutan. Mereka akan kehilangan mata pencaharian, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Jika hutan hilang, pertanian dan perkebunan akan terkena dampak. Iklim yang berubah menyebabkan banyak tanaman yang kering atau bahkan gagal panen. Tanaman seperti kopi yang memerlukan hutan sebagai naungan akan tumbuh dengan baik. Demikian pula dengan tanaman rempah lainnya. Seiring waktu, tanah di mana-mana akan menipis, membutuhkan pupuk dalam jumlah besar agar tanaman dapat bertahan hidup. Pemanasan lebih lanjut pada akhirnya akan membuat sebagian besar tanaman tidak dapat diolah dan tak dapat ditinggali. Akankah bumi kita seperti ini? Kehidupan di tanah air kita bergantung pada ekosistem alam yang kompleks. Namun semuanya saling terkait. Ketika hutan Indonesia musnah, bahkan sebelum pohon terakhir tumbang, upaya menyelamatkan diri sudah terlambat. Oke. Dari video di atas, siapa yang mau ini? Komentar. Siapa? Siapa yang mau komentar? Apa coba? Video tadi itu berbicara tentang apa? Hah? Dengan cara analisanya yang disampaikan di atas ini. Kan dia lebih ke manfaat kan? Kalau ancaman tadi yang disampaikan di video tadi, ancamannya berupa apa? Oh, ya. Apa? Ya. Ada lagi? Keringan. Apa namanya? Terus ada yang karena hutannya itu ya, hutannya ditebang maka jadi dari apa hutan tadi yang sudah disampaikan tentang apa namanya beragam ya bukan manusia yang bergantung pada hutan sebagai para menyediakan suplai oksigen. Saja kalau misalnya selain tadi juga akan ada erosi ya. Oke, boleh silakan duduk dengan kelompoknya. Nanti ibu akan dibagi
pakai ini. ada. Yang boleh digeserkan situ. Tambah ada buku paket ya. Nah itu silakan digunakan acuan kalian dalam mengerjakan LKPD ini. Oke, boleh sekarang silakan duduk dengan teman satu kelompoknya. Ya. Sudah dengan kelompoknya. Dulu nih. Oke, perhatikan ya nomor kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Jaskin kelompok berapa Jaskin? Kelompok berapa? 6. Ya. Oke, kelompok 6. Nah, itu sudah ada wacananya. Ya, sudah ibu kirim wacananya. Silakan pilih sesuai dengan kelompoknya. Oke, kelompok 1 pilih yang 1, kelompok 2 pilih yang 2, kelompok 3 pilih yang 3, kelompok 4 pilih yang 5. Ya. Dibaca dulu petunjuknya sebelum mengerjakan. Oke, yang lain boleh mengerjakan baca dulu ininya. Tunggu ya. Oke, silakan bisa dibuka ini artikelnya. Kan nomor berapa tadi? 5. Buka yang wacana nomor 5 ya. Kalian buka yang wacana nomor
Boleh, gambarnya boleh. Gambar boleh. Jadi pakai apa nih? Kalau mau pakai kan, mau pakai apa? Mau pakai nasi itu kan? Jadi yang baca. Nomor 5.
menit ya. Kau pegang kau.
Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin habitat yang ada. Udah, program lagi. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal, yaitu menurut pendapat kalian bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi cagar alam. Yang pertama perlu teman ketahui apa itu cagar alam. Ya, cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi dan melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang dilindungi. Hewan-hewan yang ada di cagar alam terbagi yaitu beberapa yang kami ketahui, ada gajah Sumatera, mentok rimba, harimau Sumatera, badak Sumatera, kijang, buaya sebut, rusa, tapir, dan beruang madu.
Dan berikut ada beberapa cara upaya pelestarian untuk menjaga keanekaragaman di cagar alam. Upayanya bisa dilakukan dengan perlindungan dan pengawasan kawasan. Contohnya, dibentuk jaringan khusus untuk menjaga hutan yang tidak dicuri. Tumbuhan dan hewan tidak diburu secara liar oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Memberi penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya jaga alam dan suaka marga satwa bagi kehidupan manusia, sehingga mereka melestarikan Satu, dua, empat. Tiga, lima. Boleh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya Gus Mantoro. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di materi ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Soal, menurut pendapat kalian, bagaimana kasus permasalahan tentang ancaman kondisi lingkungan yang baik? Jawaban. Permasalahan. 1. Pencemaran sungai oleh bahan kimia berbahaya. Industri. Bencana kebakaran hutan dan gambut. Alih fungsi hutan, lindung dan tanah pertanian. Pencemaran perairan oleh limbah pertambangan. Kasus penangkapan ikan berlebih dan ilegal di perairan Nusantara. Penyebab pencemaran sungai. Sungai merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi dan harus disukai mati. Namun, kegiatan manusia dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak sungai tercemar. Penyebab utama tercemarnya sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Penyebab lainnya termasuk pembuangan sampah, aktivitas urbanisasi, perubahan alam minyak, dan penggunaan bahan kimia. 2. Bencana kebakaran hutan dan gambut, faktor manusia dan faktor alam yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas dari manusia. 3. Yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan hutan lindung memiliki dampak pada keberlanjutan ekosistem lingkungan secara luas. 4. Penyebab pencemaran perairan oleh limbah pertambangan, pencemaran air biasa disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Ini mempengaruhi kualitas air dan berdampak pada kesehatan manusia serta ekosistem air. 5. Penyebab terjadinya kegiatan ilegal, fishing dan perairan Indonesia. Antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, adil Kak Tarina, wajiran Kak Saruga, Basehat Kak Jubata. Terakhir itu lingkungan yang baru. Ya, jadi ini habitat ya berganti. Nah, itu akan memanfaatkan ekosistem yang ada di dalamnya. Ya, termasuk dengan apa namanya ada pertambangan, ya kan? Kemudian apa
pencemaran sungai, kemudian pencemaran illegal fishing. Oke? Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya adalah Francis. Saya ingin tugas biologi. Pertanyaannya, bagaimana upaya keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi taman nasional? Pengertian taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu dalam maupun wilayah. Taman nasional bertujuan untuk ekosistem berkelanjutan dan fauna, memanfaatkan sumber daya hayati berbagai bantuan seperti gajah, buaya, dan penelitian. Sekian, terima Upayanya tentang taman nasional. Ya, jadi taman nasional ini kawasan konservasi alam ya dengan ciri khas ya baik yang ada di darat maupun di perairan. Kalau dilihat secara keseluruhan ya antara suaka marga satwa, kemudian cagar alam itulah taman nasional yang agak lebih besar. Ya, oke. Kira-kira nih dari pembelajaran hari ini apa yang bisa menginjakan apa hasil dari kita hari ini apa? Jangan satu orang tangan. Apa? Ya, badan jauh. Tentang apa? Ancaman dan upaya pelestarian. Oke, jadi tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira nih ancamannya tadi apa-apa saja berupa apa? Tadi yang sudah dengar dari teman-teman. Oke, iklim, siapa lagi? Apa lagi? Pencemaran apa? Pencemaran udara. Ya, cagar alam. Apa lagi? Apa lagi? Selain cagar alam? Pengolahan sampai ya boleh. Tadi yang sudah yang presentasikan. Kelompoknya ini tadi bahas tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tulis Pak ya. Tentang apa tadi? dan bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada konservasi taman nasional. Ya, taman nasional. Satu lagi kelompoknya dari tadi bahas tentang apa tadi? Suaka marga satwa. Yang upayanya, nah sebenarnya di luar taman nasional, di luar cagar alam, di luar suaka marga satwa, nah itu juga ada upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan. Ya, itu baik untuk berikutnya. Ini ada
Gimana nih? Belajar hari ini? Terus lain ada yang lain? Ngantuk tuh. Ya sini dari tadi ngantuk semua. Oke, sini. Terus ada lagi? Lain pernah ngantuk. Terus kira-kira materinya sudah paham belum? Sudah tahu ya ancamannya seperti apa, upayanya itu seperti apa. Ya, nanti yang mana untuk ya asesmen formatifnya itu nanti akan kita laksanakan di pembelajaran berikutnya. Jadi nanti sebelum masuk ke materi berikutnya, oke bisa gantian? Oke, gantian. Ya, jadi sebelum nanti masuk ke pembelajaran berikutnya, ya, yang berikutnya itu berkaitan tentang manfaat, ya, manfaat dari keanekaragaman seperti apa. Nah, sebelum itu nanti kita akan menyelesaikan asesmen formatif pada materi ini, ya. Mohon maaf. Selamat siang. Siap.